Dengan sukacita, kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Saudara-saudara, marilah berdiri, berdiam di hadapan Tuhan, bersujud di hadirat-Nya, dan ucaplah syukur karena Ia memberikan bagi kita hari baru yang penuh sukacita. Bukalah hati dan beribadahlah kepada-Nya. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Surga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang, terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan. Yesus telah datang, terputus ikatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 15 yang menyatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita melimpah atas saudara sekalian.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami datang bersujud dalam ucapan syukur yang tak terhingga. Kami sungguh mengagumi kasih-Mu karena dalam ketidaklayakan kami, Engkau memberikan bagi kami hati yang rindu untuk datang dan mengambil bagian dalam persekutuan umat-Mu. Kami sadar bahwa kami masih mengandalkan diri kami sendiri dalam menjalani hidup ini, terpuruk dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami terpusat pada masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga hari-hari kami terasa sulit dan berat. Kami merasa seakan Tuhan sangat jauh dari kami. Tuhan tidak memahami dan mengerti akan kesulitan hidup dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami menjadi orang-orang yang kurang percaya dan meragukan kemahakuasaan-Mu atas hidup kami. Dalam kehampaan hati, kami mohon, ampunilah kami yang kurang mempercayai Engkau, yang meragukan janji pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Karena hati kami begitu kuat tertutup untuk dibaharui oleh firman-Mu. Kasihanilah kami. Yesus, pandanglah kami dalam cinta-Mu, sambutlah tangan kami dan bila Engkau mau, teguhkanlah percaya kami kepadamu untuk membiarkan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas kehidupan anak-anak yang percaya kepadamu. Engkaulah dasar dan jangkar kehidupan yang kuat, tempat kami melabuhkan hidup kami. Amin. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekaya Bapa Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhi-Mu. Hati-Mu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu
menyatakan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman Tuhan menguatkan dan memberikan kepada kami motivasi untuk terus memberlakukannya dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah perjumpaan Yesus dengan seorang sakit kusta disampaikan oleh Matius secara dramatis. Bagi orang Yahudi, orang yang sakit kusta dipahami sebagai orang yang sedang menerima hukuman Allah karena mereka tergolong dari orang-orang yang berdosa. Orang yang sakit kusta dianggap sebagai orang yang najis. Oleh karena itu, orang Yahudi menolak orang yang sakit kusta. Konsekuensi sosial bagi orang yang sakit kusta atau orang yang najis, khususnya orang sakit kusta dalam masyarakat Yahudi, yang pertama, dianggap sebagai orang berdosa karena penyakitnya. Dan karena penyakitnya, ia menerima hukuman. Sehingga boleh dikatakan dosa melekat dengan hukuman. Konsekuensi sosial yang lain adalah bahwa ia dikucilkan dari masyarakat. Ia tidak boleh dekat dengan orang-orang yang sehat, dan ia dilarang untuk ikut dalam ibadah-ibadah ataupun upacara-upacara keagamaan. Karena pemahaman orang Yahudi, orang yang najis tidak boleh berelasi atau membangun hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Orang yang sakit kusta, konsekuensi sosialnya adalah ia juga tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman sosial ini yang terkadang membuat orang sakit kusta ada dalam keputusasaan, tidak memiliki semangat dalam hidup mereka, dan mereka memandang diri mereka sebagai orang yang paling rendah, orang yang paling hina di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Hal ini yang kemudian menimbulkan kepedihan-kepedihan di dalam hati mereka, dan ada kecenderungan dari mereka untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa tidak berguna dan mereka merasa tidak bermanfaat bagi sesama. Dalam status sosial yang seperti inilah orang yang sakit kusta yang diceritakan oleh Matius dalam bacaan kita hari ini berjumpa dengan Yesus. Namun orang yang sakit kusta ini diceritakan oleh Matius memiliki pengharapan dalam hidupnya. Perjumpaannya dengan Yesus dilihat dan dirasakan oleh si sakit kusta ini sebagai karunia sekaligus anugerah. Oleh karena itu di saat berjumpa dengan Yesus, ia bersujud di hadapan Yesus. Bukan hanya tubuhnya yang bersujud, namun hatinya pun bersujud. Sujud sebagai ungkapan ia sangat menghormati Yesus. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menolongnya. Namun ia tidak menuntut dan memaksa Yesus untuk menolongnya. Ia mengatakan kepada Yesus saat itu, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ketika ia berjumpa Yesus, dia katakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Si sakit tidak meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, melainkan ia minta untuk ditahirkan dari kenajisan, dari ketidaktahiran. Saudara-saudara, ini adalah bentuk sebuah doa. Doa yang didasarkan pada keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengembalikan keadaannya agar ia terbebas dari hukuman sosial yang bertahun-tahun dia alami selama ini. Ungkapan ini juga merupakan perkataan dari sebuah pengakuan percaya kepada kuasa Kristus, bahwa Yesus punya kuasa dan Yesus dapat menolongnya. Dan ketika ia juga katakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ungkapan ini juga merupakan wujud menyerahkan keputusan kepada Yesus. Jika Tuhan mau, ia tidak menentukan Yesus harus menyembuhkan dirinya atau ia harus disembuhkan, melainkan ia memohon dan menyerahkan keputusannya kepada Yesus. Respon Yesus sangat positif terhadap orang yang sakit kusta ini. Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara, perkataan Yesus ini disertai dengan perbuatan. Yesus menyentuh si sakit kusta itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Secara umum, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, seseorang yang menyentuh orang yang najis, maka secara otomatis ia juga menjadi orang yang najis. Oleh karena itu, ia juga akan dianggap najis dan dia akan disingkirkan dari kehidupan sosialnya. Namun cara Yesus menyentuh orang sakit kusta ini sebagai satu bentuk menolak diskriminasi terhadap orang-orang yang sakit. Bahwa orang-orang yang sakit itu bukan untuk dijauhi, bukan untuk dikucilkan, bukan untuk dihakimi. Dengan sentuhan itu Yesus mau katakan bahwa Yesus menerima orang yang sakit kusta ini. Dengan sentuhan itu menunjukkan belas kasihan Yesus kepada orang yang mendapatkan stigma dari masyarakat. Yesus menjamah yang tidak patut dijamah. Yesus mengasihi yang tidak patut dikasihi. Yesus mengampuni yang tidak patut diampuni. Belas kasihan Yesus ini menunjukkan kuasa Yesus sekaligus hikmat Yesus
aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus ini mengandung unsur perbuatan, bukan hanya kata, tapi dalam kata itu ada perbuatan. Apa yang Yesus katakan, itulah yang ia lakukan. Dan bagi Yesus, menolong orang lebih penting daripada memperdebatkan soal kenajisan dan ketahiran. Seketika itu juga Matius memberikan informasi atau kesaksian kepada kita, tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius memberikan informasi kepada kita bahwa orang tersebut menjadi tahir oleh karena sentuhan Yesus. Dan masyarakat Yahudi, seseorang dinyatakan tahir ataupun tidak harus ada legitimasi dari para imam. Oleh karena itu Matius menceritakan kepada kita dengan menyatakan bahwa Yesus memerintahkan orang yang sakit kusta itu yang sudah tahir itu pergi ke imam, ke bait Allah. Yesus katakan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mungkin terjemahan bebasnya boleh saya katakan demikian. Jangan buat sensasi dengan cerita kepada banyak orang sehingga menjadi heboh, tetapi pergilah ke bait Allah, datang kepada imam dan persembahkan korban di sana. Saya mencoba mencari perbandingan ayat ini dari kitab Lukas dan Markus. Dalam Alkitab King James disebutkan di sana sacrifice, artinya bahwa orang yang sudah tahir itu, yang sudah sembuh itu, diperintahkan Yesus untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Jadi bukan menceritakan, bukan hanya berkata-kata, tapi dari hasil itu dia diharapkan Yesus berbuat. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Dan perintah Yesus ini sesuai dengan perintah atau undang-undang aturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di dalam Imamat pasal 13 sampai pasal 14. Artinya Yesus mau menyatakan bahwa pertama-tama yang harus ia buat adalah datang kepada imam untuk mendapat legitimasi bahwa dirinya adalah orang yang tahir dan sudah sembuh. Yang kedua mau menyatakan bahwa Yesus mendorong dan memotivasi orang itu untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan syukur di bait Allah. Dan perkataan Yesus ini mengandung maksud juga pada si kusta yang telah tahir untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak memandang rendah aturan-aturan Taurat yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Penyembuhan itu adalah bukti yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga masyarakat dan para imam dapat melihat bahwa oh iya, betul si kusta ini sudah sembuh. Ia bisa masuk dalam persekutuan kita. Ia bisa mengikuti upacara-upacara keagamaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, apa implikasinya atau apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, adakah dari kita yang mengalami hal yang sama seperti orang yang sakit kusta ini? Mengalami pergumulan yang sangat panjang bertahun-tahun dan merasa bahwa kita tidak selesai-selesai. Bahkan kita sampai pada perasaan sudah di ujung tanduk. Tidak ada pilihan lagi. Mendapat stigma dari masyarakat, bahkan mungkin dijauhi oleh banyak orang karena dianggap sebagai orang berdosa. Atau kita tidak selesai-selesai dengan sakit penyakit yang kita derita terus-menerus bahkan bertahun-tahun yang menghantui kita. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Saudara merasa semakin terpuruk karena merosotnya ekonomi global yang memengaruhi perekonomian kehidupan rumah tangga saudara. Saudara menjadi orang yang sangat sensitif, atau saudara mengalami kepedihan yang sama seperti si sakit.
Kepedihan itu tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari orang yang sakit kusta ini. Ia datang kepada Yesus dalam kepasrahan yang sungguh, percaya pada kuasa pertolongan Yesus. Ia tidak menuntut Tuhan, ia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ia datang dalam kerendahan hati. Dia katakan, Tuhan, jika Engkau mau. Ungkapan ini adalah ungkapan doa yang tidak egois, doa yang tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan doa yang mengandung kepasrahan dan keberanian untuk menerima kehendak Tuhan. Ia sujud, bukan saja sujud fisiknya, tetapi hatinya juga bersujud. Sebab saudara-saudara, doa itu menyangkut hubungan antara hati saudara dengan hati Tuhan. Menyangkut hati saya dengan hati Tuhan. Ketika Tuhan mau, maka bukan hanya firman saja yang keluar dari mulut Tuhan, tetapi tangannya pun menjamah dan menyentuh kita. Ia menjamah saudara, ia menjamah saya. Ketika kita bersedia datang kepadanya, berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius mengingatkan kita. Kecenderungan kita adalah kalau kita sudah senang dan saking senangnya mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita bergirang, kita gembira, kadang kita lupa datang pada Tuhan. Lupa untuk mengucap syukur atas sukacita yang sudah kita alami. Saking senangnya kita cerita kepada semua orang. Saking senangnya kita lupa bersukacita. Kita lupa bahwa sukacita itu dari Tuhan. Pertolongan itu dari Tuhan. Namun saat kita bergumul baru kita ingat Tuhan. Pergumulan selesai karena pertolongan Tuhan. Kita begitu heboh menceritakan kesukacitaan kita. Namun hari ini saudara-saudara, Matius mengingatkan kita. Ketika kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang membuat kita bersukacita, pertama-tama yang dilakukan adalah datang kepada hamba Tuhan sebagai representasi dari hadirnya Tuhan dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah. Dan Yesus memerintahkan orang yang sakit kusta itu untuk datang kepada para imam mempersembahkan korban. Saudara-saudara, perintah Yesus ini perlu menjadi catatan bagi kita. Bahwa bersaksi itu bukan hanya bercerita, tetapi bersaksi adalah ketika kita menerima sukacita ataupun tidak, kita tetap bersyukur. Kita tetap menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani perbuatan Yesus yang tidak pernah mendiskriminasi orang lain karena keadaan mereka atau karena status sosial mereka. Meskipun orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, namun kita dimotivasi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud atau bentuk demonstrasi iman kita tentang kasih Kristus kepada manusia. Menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Yesus, berbuat baik terhadap sesama lebih penting dibanding melihat status sosial ataupun keadaan mereka. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memotivasi kita untuk belajar seperti si sakit kusta. Tuhan memberkati. Amin.
Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari saudara-saudara kita berdoa. Yesus, belas kasih-Mu senantiasa menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Meskipun kami harus melewati keadaan dan situasi yang terkadang tidak menyenangkan hati kami. Kami harus melewati pergumulan, sakit penyakit, perjuangan, bahkan persoalan-persoalan hidup. Semuanya Engkau perkenankan terjadi, supaya kami sungguh-sungguh belajar untuk sujud di hadapan-Mu, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, dan mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami, memberkati negara kami, senantiasa dalam keadaan yang aman. Ketika saat ini segala usaha, khususnya ketika pemerintah mengupayakan vaksin untuk COVID-19, biarlah program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami sebagai warga negara yang baik, kami mengikuti himbauan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi warga negara yang baik dan hadir menjadi teladan
di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bergereja, kami memohon Tuhan Kau memberkati kami. Kau menolong kami, terkhusus para pelayan Tuhan, presbiter, pengurus keenam pelkat, dan komisi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya pelayanan dilakukan dalam ketulusan dan pelayanan dilakukan dalam sukacita Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan bertumbuh bersama-sama dengan setiap orang ataupun warga jemaat yang dilayani. Kami mohon kasih sayang Tuhan merangkul kami, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh gereja mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap warga jemaat yang dilayani. Kiranya Tuhan juga memberkati akan setiap kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap memiliki pengharapan dan mereka selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, agar di tengah kelemahan mereka tetap memiliki semangat untuk menghadapi kehidupan dan merasakan kehadiran serta kasih Tuhan lewat perhatian dan kepedulian dari setiap anggota keluarga. Kami menyerahkan agar setiap saudara kami yang mengalami kondisi tubuh yang lemah ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan perekonomian dalam hidup berkeluarga, pergumulan dalam relasi antar anggota keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan tolong juga akan setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang saat ini sedang berjuang untuk survive menghadapi kerasnya kehidupan ini. Tuhan mampukan kami supaya kami senantiasa mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah pergumulan, percobaan, perjuangan, bahkan segala sesuatu yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan akan setiap orang tua lanjut usia di jemaat ini. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka senantiasa juga dapat melihat kasih sayang Tuhan dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan dengan tetap menjaga kesehatan. Anak cucu, kiranya Tuhan menolong mereka juga untuk menjaga setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka tetap terawat dan terjaga dan mereka tetap sehat. Kami serahkan akan orang tua kami yang sudah lanjut usia di jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Namamu
Saudara-saudara, marilah memberi dengan hati yang penuh syukur firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Tuhan memberkati. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Mari kita berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas kelimpahan berkat yang kami terima dari-Mu. Dan ketika saat ini kami membawa persembahan, semua ini adalah tanda syukur dan tanda terima kasih kami kepada-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan dan hidup kami, agar berguna bagi pelayanan kasih yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena rancangan Tuhan bagi saudara adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Wartakan itu kepada dunia dalam kata dan karyamu. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.